apa kita? Selain kita nastarhim, selain kita minta sama Allah, ya Allah kasihanin ya Allah, saya ya Allah. Rahmati saya ya Allah, ya Allah. Kita kalau ngelihat sisi kekuasaan Allah, sisi apa ya, kerasnya Allah kepada hamba-hambanya yang dia benci gitu. Serem kita teman-teman, ngeri kita. Tapi kita juga mudah-mudahan bisa ngelihat juga ke arah bahwa Allah tuh kalau mau muliain orang juga nggak peduli. Allah nggak peduli. Kalau mau muliain orang diangkat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggiin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Udah banyak hamba-hamba itu kan yang begitu beruntung gitu. Begitu beruntung. Kalau kamu merasa, ini saya nih kayak begitu beruntung gitu. Maka minta sama Allah, ya Allah, kama an'amta alaina bin ni'mah fatammim. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menjadikan kami, Engkau karuniakan dengan kenikmatan ini, maka sempurnakanlah ya Allah, jangan pernah Engkau cabut kemudian. Sempurnakan. Tambahi terus ya Allah. Keberuntungan kami ini tambahin terus. Salah satu dari orang yang beruntung misalnya ya, Zaid bin Harithah, budak tuh teman-teman, budak. Bisa seberuntung itu, Masya Allah, Masya Allah. Sayyidina Zaid bin Harithah. Emaknya namanya Su'da, bapaknya namanya Harithah. Dia sebenarnya bukan budak. Cuman satu hari dia lagi main ke rumah keluarganya. Keluarga kayak bibi, kakek gitu loh, di kampung lain. Terus di sana dia main-main sama teman-teman yang lain, umur-umur 10 tahunan gitu, main-main rada kejauhan, lagi ada perang antar kabilah. Kalah kabilah yang di situ tuh kalah, semua anak-anaknya jadi jarahan termasuk si Zaid ini. Jadi jarahan juga, dijual habis itu. Dijual sebagai budak teman-teman. Sampai satu waktu, sesudah jadi budak nih bertahun-tahun, satu waktu kebeli sama Hakim bin Huzam, sepupunya Khadijah bintu Khuwailid, yang dengar kalau Khadijah udah nikah sama seseorang bernama Muhammad. Dia kemudian ngasih hadiah, Z ini tadi, dikasih hadiah kepada Khadijah untuk menjadi kayak semacam hadiah pernikahan gitu. Nih deh, zaman itu kan budak diperjualbelikan. Jadi kayak dikasih budak tuh kayak dikasih sepeda motor, kayak gitu. Diterima sama Khadijah, kemudian dikasihin kepada Nabi kita Muhammad alaihissalam. Sebenarnya ada dikasih beberapa pilihan tuh Nabi waktu itu. Muhammad, nih kayaknya kan kamu perlu orang nih buat jadi pelayan gitu. Buat bantu-bantuin, bawa-bawain apaan kamu gitu Muhammad. Nih Muhammad pilih nih, saya punya beberapa budak nih. Pilih aja Muhammad tuh kayak disuruh milih sepeda motor gitu. Ada Yamaha, ada Supra, ada Honda. Iya gitu dah. Gitu ya, suruh milih gitu. Nabi lihat, itu kan ya, itu namanya kan keberuntungan kayak gitu tuh. Kita masa kenal sama cowok-cowok yang lain tuh, sama anak-anak yang lain. Bisa jadi loh mereka lebih pinter, bisa jadi mereka lebih cakep. Tapi kan yang namanya keberuntungan tuh emang, Masya Allah, Masya Allah. Itulah, kita harus terus minta sama Allah, ya Allah jadikan kami hamba-hambamu yang beruntung. Beruntung dekat denganmu, beruntung dekat dengan Nabi Muhammad, beruntung dekat dengan hamba-hambamu yang saleh-salehah. Beruntung dekat dengan para ulama, beruntung dekat dengan para wali, gitu. Minta jadi hamba Allah yang beruntung. Akhirnya tuh Zaid bin Harithah, yang ini aja deh Khadijah. Udah. Zaid pun kemudian nemenin Nabi Muhammad tiap hari, mana-mana tuh barengan tuh sama Nabi Muhammad. Seneng Nabi orang baik kayak begitu. Sampai satu waktu dia lagi main-main di sekitar Ka'bah, Zaid ini. Lagi ada di sekitar Ka'bah, udah umur kayak belasan tahun ya, mungkin 17, 18 gitu teman-teman. Ada kerabatnya si Harithah lagi pergi haji, zaman itu kan udah ada haji juga tuh. Dia ngeliat, lah anaknya si Harithah mampok Suda ada di mari, emaknya nyari dari kapan tahu nah. Emaknya tinggal nangis mulu kehilangan anaknya di sini ya. Dia balik lagi ngasih tahu, pas waktunya pulang dia ngasih tahu, anak kamu tuh udah jadi budak di sono di Mekah. Saya soalnya sempet nanyain, tuh anak yang itu budak, budaknya siapa? Budaknya Muhammad bin Abdullah, budaknya Khadijah. Oh, anaknya pemimpin kabilah sini, tapi bapaknya udah meninggal, gitu kan? Cucunya Abdul Muttalib. Oh ya.
Udah tuh. Dia pulang, dia ngasih tahu ke bapaknya langsung nabung. Kemudian orang-orang di kampungnya juga pada ikutan nyumbang buat bisa ngebeli Zaid bin Haritha. Soalnya kan kalau kayak begitu tuh teman-teman, harganya biasanya tambah mahal. Kalau apalagi tambah dipengenin gitu, ya harganya bisa melambung tinggi gitu. Datang nih si bapaknya sama pamannya. Ibunya nggak ikutan karena kan memang perjalanan lumayan jauh gitu. Sampai di sana ketemu sama Nabi Muhammad gitu. Dia bilang, saya ini bapaknya Zaid, saya Haritha. Nah ini saudara saya gitu. Dia bilang kami ini datang ke sini mau ngebeli Zaid bin Haritha. Berapa aja deh harga yang kalian mau, saya akan beli. Begitu ya, saya akan beli. Pokoknya itu sebenarnya bukan budak tuh, maknya nangis mulu, sianan. Kita mau ambil balik, tinggal sebut aja deh angkanya berapa deh. Asal jangan sampai TT gitu. Kita bawa cukup banyak nih gitu. Maksudnya istilah kata misalnya budak biasa tuh misalnya 50 juta gitu ya. Nah ini nih bawa sampai 500 juta, kurang lebih gitulah gitu. Maksudnya udah siap nih duitnya nih gitu. Katanya Nabi Muhammad, mau nggak kalian saya kasih tawaran yang lebih bagus daripada itu? Oh ya, gimana tawarannya? Dia bilang kita panggilin Zaid, dia suruh milih. Kalau dia emang mau balik sama kalian, saya kasih gratis. Oh, bener. Saya kasih kalian gratis. Tapi kalau Z-nya mau tinggal di sini sama saya, biarin ya. Oh iya, mana ada orang mau jadi budak daripada balik ke orang tuanya. Panggil tuh si Z. Tahu dah lagi main gundu, kayak lagi main apa kayak ngatur. Layangan kali. Bayang gak sih mainan layangan di deket Ka'bah? Nyangkut. Layangannya pulang nyangkut, nangis dia. Kenapa nyangkutnya di Ka'bah? Saya mau ambil balik dimarahin sama orang-orang, ya iyalah. Akhirnya teman-teman panggil si Z tuh. Z, ini siapa kamu? Terus dilihatin, oh bapak saya wahai Muhammad. Nah, disalam sama bapaknya. Yang itu Z, belum jadi nabi. Nabi Muhammadnya ya. Dan orang sana kayaknya kagak biasa dah manggil bang, om gitu, nggak biasa. Tuh. Jadi akhirnya ini siapa Z? Paman saya, wahai Muhammad. Oh udah, dia salamin gitu kan. Z, kami datang kemari untuk mengambilmu Z, dan bagus Tuhan kamu itu nggak menghalanginya Z. Z, tapi dia ngasih pilihan sama kamu Z. Kamu mau tinggal di sini atau tentu saja kamu akan bersama kami pulang ke kampung kami. Zednya ngeliatin orang tuanya. Habis itu ngeliatin Nabi Muhammad. Nabi udah kayak kelihatan sedih gitu mukanya, sayang Nabi sama Zed. Dia bilang, ayah, paman, maafkan saya tidak bisa meninggalkan lelaki itu. Maksud kamu Zed? Aku ini ayahmu Zed. Ibumu di rumah menunggumu Zed. Ini kirain bercanda nih, saya serius loh ini, saya serius. Bahasanya kurang lebih seperti ini nih, dan ini cakep banget. Enggak beneran ini. Kirain drama, padahal saya lagi serius, ya Allah. Inilah bahayanya kalau keseringan bercanda ya. Di saat lagi serius dikirain bercanda juga. Saya serius teman-teman. Jadi si bapaknya tuh bilang, bukankah saya adalah ayahmu Zed? Sampai dia ragu-ragu. Pamannya juga gitu, saya kan paman kamu Zed gitu. Ibu kamu menunggumu di rumah gitu kan. Bagaimana mungkin kamu memilih dia Zed yang bukan siapa-siapamu? Zed kemudian berkata, serius nih saya, nggak ngurangin, nggak nambahin dari ucapannya Zed waktu itu. Saya nggak lagi drama. Ya. Apa katanya Zaid? Akan tetapi dia sambil nunjuk Nabi Muhammad, bagi saya adalah ibu saya, ayah saya, paman saya, kakek saya, saudara saya. Dia bagi saya adalah seluruh dunia saya. Keberuntungan. Gitu teman-teman.
Nabi peluk Zaid bin Harithah. Kemudian berkata kepada ayahnya dan pamannya, saksikanlah ayah Zaid dan paman Zaid, saya tentu tidak akan berbuat jahat padanya. Saya mulai hari ini mengangkat Zaid sebagai anak saya. Merekanya ya udah tuh ikhlas hati kan. Nabi kemudian bawa Zaid bin Harithah naik ke atas bukit Sofa. Kemudian berkata kepada orang Quraisy, ya ma'asyar Quraisy asyhidu, wahai sekalian kaum Quraisy, saksikanlah bahwa saya telah mengangkat Zaid sebagai anak saya. Dia menerima waris saya dan saya menerima waris dia, maksudnya kalau nantinya ya gitu ya. Dia bilang mulai saat ini dia adalah anak saya. Sejak hari itu orang semua memanggil Zaid dengan panggilan Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Sampai turunnya ayat ud'uhum li'abaihim, itu udah sampai Madinah ya. Pas udah hijrah ke Madinah, itu kan sebelum jadi nabi tuh. Jadi sepanjang hidupnya nabi tuh orang manggilnya Zaid bin Muhammad. Nggak ada loh orang dipanggil dengan Zaid bin Muhammad karena kan nabi nggak punya anak laki-laki. Punyanya kan anak perempuan. Gitu ya, Fatimah bintu Muhammad ada, tapi kalau bin tuh nggak ada karena anak laki-laki Nabi Muhammad semua meninggal kecil gitu kan. Akhirnya dipanggil Zaid bin Muhammad. Masya Allah. Orang juga nyebutnya hibbu Rasulillah, kesayangannya Nabi Muhammad. Sampai Nabi itu sayang sama Zaid, itu nggak tahu-tahu sampai Zaidnya udah dewasa, sampai Zaid punya anak namanya Usama. Itu orang nyebutnya sebagai hibbi Rasulillah, kesayangan dari anak kesayangannya Rasulullah. Gitu ya. Insya Allah. Teman-teman saya sekalian yang saya muliakan, ini Zaid nih, sampai ketika di Madinah ada turun ayat ud'uhum li'abaihim, panggillah orang dengan nama ayah-ayah mereka, baru tuh Nabi bilang, mulai sekarang jangan panggil Zaid bin Muhammad, akan tapi panggillah Zaid bin Harithah. Gitu. Sejak hari itu tuh bertahun-tahun pakai nama Nabi Muhammad di belakang namanya. Keberuntungan macam apa, teman-teman? Kenapa kok bisa Zaid itu beruntung banget gitu ya dengan Nabi Muhammad? Yaitu karena ucapan Zaid itu. Teman-teman saya sekalian, kamu kalau bisa bikin Nabi Muhammad jadi kayak begitu dalam hidup kamu, kamu juga akan seberuntung Zaid. Bagiku Nabi Muhammad adalah seluruh duniaku. Bagiku Nabi Muhammad satu, aku tidak akan pernah kesepian. Aku tidak pernah berharap kasih sayang dari siapapun. Bagiku kasih sayang dari Nabi Muhammad untukku mencukupiku. Saya tidak akan mempertanyakan kasih sayang suami saya tidak akan mempertanyakan kasih sayang anak-anak saya tidak akan mempertanyakan kasih sayang orang tua saya, sebab bagi saya kasih sayang Nabi Muhammad satu cukup bagi saya. Kamu akan diberuntungkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Zaid bin Harithah sebegitu beruntungnya. Sampai-sampai dari memuliakannya Allah kepada Zaid bin Harithah menjadi satu-satunya sahabat yang namanya Allah tuliskan dalam Al-Quran. Falamma qada Zaidun minha watara zawwajnakaha. Tatkala Zaid sudah menyelesaikan urusannya dengan istrinya, kami pun menikahkan mantan istrinya Zaid denganmu, wahai Nabi Muhammad. Jadi namanya Zaid tuh ada dalam Al-Quran, teman-teman. Di saat nama sahabat yang lain gak ada loh yang disebutin namanya dalam Al-Quran. Zaid ada namanya dalam. Dari mantan budak menjadi seorang yang namanya ditulis Allah dalam Al-Quran. Allah kalau bikin orang beruntung gak peduli. Makanya jangan pernah ngerasa insecure dengan rahmatnya Allah SWT. Jangan pernah, saya anaknya siapa? Saya ini kan cuman kayak begini nih, remahan rengginang di kaleng kongguan. Jangan. Ya kan? Jangan. Allah kalau mau bikin kamu beruntung teman-teman. Masya Allah. Makanya terus nyari kedekatan sama Allah, terus nyari kedekatan sama Nabi Muhammad dan orang-orang mulia, insya Allah dimuliakan sama Allah Subhanahu wa taala.